apa ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa sekarang ini ya, harus pinter-pinter nih tadi ya, istilahnya apa, memilah informasi, bagaimana menjaga attitude-nya, bagaimana istilahnya apa ya, mempresent diri kalian keluar gitu ya, bukan hanya ketika di dalam kelas. Bapak habis kuliah, habis wisuda, itu apa yang di pikiran Bapak habis kelas lulus itu apa yang ada di pikiran Bapak? Halo Sobat FST, jumpa lagi di SciTalk. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, SciTalk merupakan sebuah podcast yang bahas tentang segala sesuatu yang ada di FST, mulai dari anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswanya, gedung-gedungnya mungkin, bahkan sampai di dosen-dosennya. Nah, kali ini SciTalk episode 3 sangat spesial, di mana kita di ruangan yang alhamdulillah cukup proper daripada sebelum-sebelumnya, yakni di UNER Library Podcast. Di sini tepatnya di ruang Movio. Nah, bintang tamunya juga gak kalah spesial nih. Nah, mari kita sapa saja Pak Alfian. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Pak Alfian ini dosen di jurusan S1 Teknik Biomedis. S1 Teknik Biomedis. Dan dengar-dengar Pak Alfian ini juga alumni FST ya Pak? Benar. Nah, alumni dari berarti Teknik Biomedik juga. Angkatan berapa Pak? Saya dulu angkatan 2010, jadi angkatan ketiganya Teknik Angkatan Biomedis. Ketiga? Iya. Oh wow, berarti yang Teknik Biomedis itu baru berdiri 2008? Iya, 2008 bareng sama TL. Oh iya sama ya. Iya. 2008. Oh oke. Kemudian 2010 masuk ke Teknik Biomedis UNER, terus lulus berarti Lulusnya November 2014. 2014. Iya. Oke. Cepat ya itu, tepat waktu ya. Oke. Nah, ini kan podcast anak-anak FST. Mungkin tahun zamannya Bapak dulu tuh nggak ada podcast kayak gini tuh, nggak ada. Udah nggak ada. Baru nih anak-anak zaman now, anak-anak Gen Z. Nah, mungkin ini sih Pak, kami kayaknya penasaran dulu tuh FST tuh kayak gimana, bangunannya seperti apa, terus kemudian suasana kuliahnya kan juga pasti beda ya Pak. Kalau sekarang kan sudah serba ada handphone, ada laptop. Nah, mungkin mungkin bisa diceritain deh Pak, dulu Bapak waktu kuliah tuh kayak gimana sih di FST? Ya. Oke, dulu mungkin 2010, berarti 13 tahun lalu ya. Iya. Itu kalau dari bangunan mungkin nggak terlalu banyak beda gitu ya. Kalau FST masih banyak yang sama dengan yang sekarang. Cuma mungkin apa ya, lingkungannya begitu yang agak sedikit berbeda. Kayak dulu zaman saya maba awal dikukuhkan di ACC sekarang. Oh iya. Terus kemudian apa namanya, di FST ospek dulu nggak tahu sekarang masih sama apa enggak ya. Dulu waktu zaman saya kalau ospek universitas masih nyebar satu UNER begitu. Gitu. Saya waktu itu dapat di FEB, baru kemudian kalau sudah masuk yang ospek fakultas baru di FST ya. setelah itu. Jauh banget mungkin dari fasilitas mungkin ya. Kalau sekarang ada podcast seperti ini, terus kemudian penggunaan HP, laptop udah masif gitu ya sekarang, banyak digitalisasi begitu. Kalau dulu masih jarang. Dulu saya masih sering kayak misalkan ngerjakan tugas tuh di warnet. Sekarang udah kayaknya udah nggak ada gitu udah ya. punya sendiri-sendiri Pak. Iya, gitu. Udah nggak ada warnet pun udah jarang sekali mungkin saya temukan gitu. Kalau dulu di bagian ini belakangnya kampusnya itu banyak warnet dulu ya. Gitu. Jadi memang kalau istilahnya ngerjakan tugas karena mungkin internet belum yang ini banget gitu ya kayak sekarang, jadi masih banyak yang ngerjakannya itu di warnet. Bahkan mungkin belum banyak yang punya laptop gitu. Belum mungkin. banyak. Iya, oke. Kayak gitu. Terus mungkin tugas-tugasnya deh Pak, apakah? Nah nggak tahu nih kalau mahasiswa sekarang mungkin dari sisi tugas agak sedikit berbeda ya zaman dulu. Sekarang terbukanya informasi ini mungkin satu sisi akan agak memudahkan mahasiswa, tapi hati-hati juga jangan sampai terlena gitu dengan mudahnya mencari informasi tapi nggak bisa milih-milih nih informasinya. Kalau zaman saya dulu ya textbook itu hampir wajib gitu. Jadi harus kayak baca buku, materinya dari dosen, mostly banyaknya seperti itu. Sedangkan kalau sekarang pun kayaknya kalau saya sendiri pribadi kadang mahasiswa mau cari materi nyari sendiri pun bisa gitu ya. Materi cari online, YouTube apalagi sudah kita di sini belajar dari dosen dari MIT pun bisa gitu kan sekarang. Ya kayak gitu. Beda banget sih. Beda banget sih. Berarti dulu mungkin Bapak itu kalau nyari informasi kalaupun internet berarti ke warnet ya Pak? Ya seringnya gitu. Ada sih di kampus, cuma mungkin
ya tadi keterbatasan Terbatas. untuk device-nya Iya. gitu ya. Kemudian juga kalau misal wajib banget nih punya textbook gitu ya Pak. Kalau Ya. kalau aku sih pribadi enggak. Jadi ke kampus itu Pak, cuman bawa laptop, casan sama minum udah. Jadi kami tuh nyatetnya ya di laptop, nanti tugas juga di laptop juga. Nah gitu. Nah itu mungkin beda banget ya, saya juga Mm-mm. merasakan ketika di kelas sekarang itu banyak sekali mahasiswa yang akhirnya ketika kuliah sambil buka Sambil buka laptop laptop, iya. untuk ya mungkin bawa laptop untuk nyatet begitu ya, untuk langsung nyatetnya di sana nggak pakai buku lagi. Kalau saya dulu ya nulis Nulis, gitu, iya. bahkan istilahnya kayak HP pun sudah ada tapi masih ya banyak juga yang belum. HP tulalit begitulah Oh, ya, oke, belum iya. yang Android seperti sekarang kayak Oke, gitu. oke. Kayak dulu masih sering misalkan mau ujian gitu ya fotokopi catatan teman itu masih banyak, kan sekarang udah nggak ada kayaknya. Fotokopi? Iya Oh, gitu. iya, iya, Kayak iya, iya. ngelengkapi catatan tuh Oke, oke, pakai oke. catatan teman di fotokopi, Oke, fotokopi oke. langsung sekelas gitu. Dulu Kalau masih sering kayak gitu. iya, ya, kalau kami sih ini Pak, fotokopi PPT dosen Pak. PPT dosen iya Oh, mungkin, iya. tapi akhirnya lebih lengkap catatannya teman. Cari tanya kadang, teman, kayak iya gitu. sih. Ya, oke, oke, oke. Kayak itu sih beda. Berarti beda banget ya Pak. Dulu tuh kuliahnya terutama tahun 13 tahun lalu ya Pak ya berarti. Iya. Benar. Digitalisasi sekarang udah kemana-mana. Tiap anak-anak juga kalau dulu nggak punya handphone sekarang punya handphone. Mungkin ini sih Pak tanggapan Bapak sebagai dosen ya yang sekarang melihat anak-anak tuh kayak dapat informasinya itu lebih cepat. Nah mungkin dari Bapak itu apakah tugasnya nih lebih susahkan dari zaman Bapak dulu atau kayak gimana ya Pak? Kalau dari saya pribadi, saya pun juga istilahnya jadi dosen harus juga ngikuti perkembangan gitu ya. Saya pun juga nggak bisa menyalahkan istilahnya, oh harus dengan metode yang lama nih dulu seperti Iya tugas sih, banyak iya sih. macam-macamnya gitu. Sekarang nggak bisa. Kalau menurut saya pribadi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus saya sendiri pun harus mengikuti nih perkembangan sekarang seperti apa. Jadi kalau saya pribadi mungkin lebih banyak akhirnya yang saya tawarkan di kelas tuh kalau misalnya mata kuliahnya ini ya lebih ke lebih advance begitu ya, aplikasi. Jadi nggak sekedar mencari informasi aja yang itu mungkin kalau mahasiswa sekarang gampang banget ya dapatnya gitu, tapi lebih ke karena seperti saya Mas juga dari teknik juga Ya, kan akhirnya lebih banyak kita problem solving gitu ya, lebih banyak yang didepankan. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini kira-kira apa yang bisa ditawarkan nih oleh mahasiswa untuk penyelesaiannya? Studi kasus. Ya, studi kasus. Jadi lebih banyak critical thinking yang ditekankan gitu. Bukan lagi masalah definisi, masalah yang terlalu textbook. Itu penting, tapi sekarang itu sudah bisa dengan mudah untuk didapatkan. Cari sendiri ya, Iya. bisa cari sendiri. Sehingga itu tetap jadi basicnya, tapi lebih penting nanti aplikasinya seperti apa. Basic sudah punya, ya harapannya di sini mahasiswa udah mulai bisa menyaring nih informasi yang paling pas begitu, kemudian tahu nanti mengaplikasikannya seperti apa. Oh, oke. Berarti memang perkembangan zaman nih ngaruh banget terutama di dunia pendidikan ya Pak ya. Iya. Tapi kadang itu nggak semua mata kuliah itu bisa diterapkan seperti itu gitu ya. Apalagi kalau kita di bidangnya teknik, kita nggak akan lepas dari hitung-hitungan. Ya, Yang artinya tetap akan ada beberapa mata kuliah yang itu ya harus latihan soal gitu. Tetap ya, itu harus emang sih. ditekankan juga. Jadi bukan cuma sekedar tadi aplikatif juga, basicnya pun juga harus diperkuat gitu. Tetap dilatih ya Pak ya berarti. Oke, berarti Pak Alfian ini kuliah sampai 2013? 14. Oh 14, oh ya dari 2014. Nah ini sih Pak, saya mau tanya mungkin Bapak habis kuliah, habis wisuda, itu apa yang di pikiran Bapak habis kelas lulus itu apa yang ada di pikiran Bapak? Mungkin sama ya seperti mahasiswa pada umumnya ya. Saya itu dulu istilahnya selesai skripsi, saya yudisium itu bulan Juli. Tapi waktu itu karena akhirnya saya telat ikut wisuda di periode itu, saya akhirnya mundur ikut di November. Tapi tetap akhirnya sejak Juli itu udah statusnya udah berubah nih, bukan mahasiswa lagi nih, jadi alumni, sehingga akhirnya next ke depan apa gitu. Waktu itu ya sama sih pada umumnya pasti bingung. Satu jelas itu kayak next apa nih setelah ini gitu. Saya waktu itu pun masih sering sama teman-teman saya yang juga lulus waktu itu ikut job fair sana sini gitu. Cari lowongan pekerjaan gitu ya. Ikut job fair yang di UNER, bahkan di luar kampus pun saya juga ikut waktu itu. Tapi ya tadi kayak
mungkin masih belum menemukan yang saya pengen itu seperti apa waktu itu di awal-awal. Di lain sisi saya juga menyiapkan, saya ada keinginan memang untuk lanjut sekolah. Jadi akhirnya waktu itu jalan bareng istilahnya, cari kerja juga dijalanin, nyari sekolah juga iya. Gitu. Berarti kayak mungkin cari pekerjaan yang mungkin bisa apa kayak nambah pengalaman gitu atau gimana ya Pak? Atau nambah duit? Nah itu juga jadi salah satu ini juga nih kan, otomatis ketika akhirnya kuliah udah selesai kan gak enak juga kan ya minta terus ke orang tua begitu. Akhirnya juga harus mikirin ke depannya seperti apa. Ya saya waktu itu sambil ya nyari pekerjaan yang settle, nyari sekolah juga, saya juga akhirnya ngelesin sih, ikut ngelesin anak-anak SMA begitu waktu itu. Cuma ya apa ya, tetap fokus utamanya nyari kerja sama nyari sekolah gitu. Berarti oke. S2 ya Bapak ya? Iya. S2-nya saya di Belanda. Wow, oke. Beasiswa nih Pak berarti? Iya, alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa dari LPDP. Oh, LPDP. Iya. Oh, berarti Bapak ini sebelum S2 itu sudah ngajar atau masih belum? Belum ya? Belum. Oh, ya, belum. Jadi waktu itu, nah ini kan mungkin ini ya, ketika tadi masih bingung nih antara nyari kerja atau nyari sekolah, akhirnya saya ada di satu titik itu semacam harus memutuskan ya. Kayaknya saya nggak bisa nih jalan dua-duanya. Akhirnya saya memutuskan saya fokus untuk lanjut sekolah, sehingga akhirnya saya berhenti untuk ikut job fair gitu. Karena kayak apa ya? Saya ngerasa waktu itu ketika saya mencari ikut job fair sana sini itu masih setengah hati gitu ya, mungkin karena tadi fokusnya nggak ini ya, nggak satu gitu. Akhirnya saya memutuskan fokus untuk menyiapkan beasiswa itu setelah wisuda waktu itu. Baru saya daftar tuh bulan Desember waktu itu, Desember Januari saya daftar LPDP-nya. Berarti selang berapa tahun setelah lulus itu Pak untuk S2? Saya lulus November 2014, saya mulai S2-nya Agustus 2015. Oh 2015, selang setahunan lah ya. Iya, nah itu ya lumayan tuh ya, 1 tahun istilahnya nganggur jadinya. Oke, berarti persiapan dari awal ini Bapak apakah udah kayak ngincer nih Bapak harus dapat beasiswa LPDP atau pokoknya S2 deh, pokoknya terserah deh S2 di dalam negeri nggak apa-apa juga deh, atau Bapak nih awalnya kayak gimana niatan untuk masuk ke S2-nya itu? Waktu itu sebenarnya tadi ya, karena saya juga niatnya awal juga cari kerja juga, jadi masih belum fokus. Tapi kemudian ada satu teman saya yang memang sudah duluan daftar LPDP, kemudian istilahnya menyemangati saya gitu untuk coba juga gitu. Jadi akhirnya waktu itu ya habisnya wisuda Desember Januari itu saya persiapan, terutama kalau saya pribadi saya bahasa Inggris yang masih kewalahan, jadi harus banyak latihan, persiapan persyaratan juga, baru kemudian daftar beasiswanya LPDP waktu itu. Tapi sebelumnya saya juga sempat sih ikut seleksi Erasmus Mundus, jadi yang beasiswa Uni Eropa. Tapi ternyata waktu itu ketika saya daftar, saya keterima di programnya, ternyata tidak ada beasiswanya gitu. Cuman programnya aja. Jadi harus cari funding sendiri. Akhirnya saya memutuskan waktu itu ada bukaan LPDP, saya daftar. Oke. Berarti S2-nya di luar negeri ya Pak ya? Mungkin sebelumnya S1 apakah udah ada kayak pernah exchange gitu Pak atau belum? Kalau exchange tidak pernah, tapi saya alhamdulillah waktu itu 2013 semester 6 saya sempat conference di Thailand waktu itu. Itu pengalaman pertama ke luar negeri. Ke Thailand Pak. Iya. Berarti emang aku kira nih Pak kayak program-program exchange, program-program S2 di luar negeri itu cuman baru ada kayak akhir-akhir ini. Soalnya kan kalau zaman dulu kan informasi itu kan nggak secepat. Benar. Sekarang tuh banyak banget, bahkan sudah ada di difasilitasi pemerintah. Kayak misalkan program ISMA itu sangat-sangat worth it. Jadi kalau mungkin mahasiswa sekarang please dimanfaatin banget yang kayak gitu. Itu dulu zaman saya nggak ada, ngiri banget nih kalau lihat anak sekarang bisa 6 bulan di luar negeri, belajar di sana, dibiayain pula gitu. Dapat sanggup. Oke. Terus habis S2 di Belanda berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Belanda, kemudian langsung balik ke Indonesia. Ya, karena kan beasiswanya dari LPDP, jadi memang harus kembali ke Indonesia setelah selesai studinya. Jadi 2017 itu saya pulang September, kembali ke Indonesia. Bingung juga sama seperti sewaktu S1 sebenarnya. Jadi kayak ya namanya lulus masih belum
belum ada yang pasti gitu kan ya, masih banyak opportunity yang harus dipilih, dicoba dan lain sebagainya. Saya pun masih open sih waktu itu, masih oportunis, kira-kira apa yang ada di depan itu yang dicoba gitu. Awalnya pengen ke industri sebenarnya, gitu. karena pengalaman waktu S2 saya dulu tesisnya itu di pabrik begitu dan sangat nyaman pekerjaannya waktu itu. Tapi ketika kembali ke sini mungkin environment-nya nggak sama begitu, akhirnya ya realistis ya lihat apa yang ada gitu. Sempat mau coba ke industri tapi kemudian kesempatan untuk menjadi dosen juga terbuka waktu itu. Saya kayak semacam sowan gitu ke prodi, saya baru selesai studi sama teman-teman juga yang juga baru selesai studi juga, seangkatan saya ke prodi ya sowan sama dosen-dosen, cerita-cerita begitu. Baru kemudian ditawarin, coba aja mungkin daftar di sini waktu itu. Akhirnya saya naruh lamaran, berapa ya, mungkin 3 minggu kemudian saya dapat panggilan. Dapat panggilan dari, waktu itu saya coba di FST lebih dahulu. Jadi di FST kan nggak langsung dari pusat gitu, karena memang nggak ada bukaan dosen. Jadi di FST dipanggil sama Pak Wadik II, waktu itu masih Pak Mis dari matematika. Nah itu dipanggil, memang ditanyai apakah beneran nih mau jadi dosen gitu ya, ditanyain begitu, ditanyain backgroundnya seperti apa. Nah setelah itu baru berapa lama ya, mungkin 2-3 minggu juga akhirnya dikasih keputusan kalau memang bisa diterima gitu. Tapi memang karena tidak ada bukaan dosen, jadi jatuhnya masih pegawai honorer gitu. Pada waktu itu seperti itu. Iya, jadi belum, kalau sekarang kan ada istilahnya dosen tidak tetap gitu. Nah waktu itu saya masih belum ada itu gitu. Sama satu dosen dari kimia waktu itu, 2 orang. 2 orang, berarti emang kayak emang itu lagi bukaan ada dari FST? Tidak ada. Berarti memang Bapak Alfian ini habis S2 kan sowan ke prodi sama teman-teman, terus ada tawaran itu, kemudian Bapak Alfian daftar. Iya, suruh coba aja gitu ya. Saya juga ya nothing tulus gitu ya, coba dulu aja. Kan juga posisi belum punya pekerjaan gitu kan ya. Jadi dicoba dulu aja, mungkin rezekinya di sini gitu, nggak tahu kan ya. Kemudian itu apakah ada kayak tesnya atau? Waktu itu ya, hari hasil dari wawancara itu aja sih. Jadi dengan Pak Wadik II waktu itu habis itu langsung tadi diterima, baru langsung masuk ke prodi. Tapi nggak lama sih, itu tuh waktu itu 6 bulan, kemudian ada bukaan ini yang dosen tetap dari UNER. Nah saya daftar itu lagi. Bapak daftar itu baru menjadi dosen tetapnya setelah 6 bulan itu berarti ya Pak? Iya, setelah itu alhamdulillah keterima yang dosen tidak tetap, jadi bukan honorer lagi. Berarti Bapak ini hitungannya udah ngajar berapa tahun Pak? Saya masuk tuh berarti 2017 November, udah berapa? 6 tahun berarti. 6 tahun, oke. Ini sih Pak, mungkin cerita dikit kayak suka duka pengalaman Bapak ngajar terutama di FST itu kayak gimana? Mahasiswanya tuh modelan kayak gimana sih Pak? Nah mungkin ini ya yang akhirnya sangat kerasa adalah memang mahasiswanya. Jadi kalau saya kan istilahnya setelah kuliah jeda mungkin berapa ya, 3 tahun gitu ya, baru saya kemudian posisinya ganti nih jadi dosen begitu. Ketika ketemu mahasiswa waktu itu berarti angkatan mungkin 2014, 15 mau ke 16 itu cukup berbeda dengan yang di zaman saya gitu. Mungkin ya karena ini ya saya nggak tahu kenapa, jadi lebih banyak mungkin di angkatan itu dan seterusnya sampai sekarang mahasiswa tidak hanya di teknik biomedis tapi di hampir di semua prodi banyak mahasiswa itu dari barat, maksudnya barat dari Jakarta, Jawa Barat itu jauh lebih banyak. Zaman saya itu sedikit banget. Gitu. Berapa mungkin bisa dihitung gitu. Seangkatan saya dari Jakarta atau Jawa Barat tuh mungkin 2-3 orang itu maksimum satu angkatan. Gitu ya. Oke. Nah makanya agak beda. akhirnya kayak culture-nya pun juga berbeda kan akhirnya. Iya. Kemudian mungkin oke berarti kan kalau saya malah ini Pak, malah yang dari Surabaya yang bisa dihitung tangan. Kalau sekarang. Ya sekarang ya, memang ya benar. Banyak yang dari barat gitu kan ya. Dari Jakarta, bahkan ada teman saya dari Aceh juga. Ada ya, ada luas sekali gitu. Zaman saya dulu memang banyak Jawa Timur memang. Saya sendiri asli dari Jember, teman saya banyak dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan lah itu yang paling banyak. Jakarta mungkin 1-2 orang, udah kayak itu sedikit sekali kalau di luar Jawa Timur gitu. Tapi sekarang semakin kesini itu
jauh banyak banget yang dari Jakarta ataupun Jawa Barat tadi. Bahkan dari banyak luar pulau. Iya, luar pulau pun banyak ya. Saya pun kan sudah jadi dosen wali sekarang. Banyak anak wali saya itu dari Kalimantan, dari Bali, itu lumayan banyak juga. Oke. Itu mungkin ada lagi Pak kayak suka dukanya atau pengalaman ngajar. Suka duka apa ya? Kadang ini sih kalau sekarang saya itu kalau saya pribadi ya, karena sangat masifnya digitalisasi informasinya pesat gitu ya. Jadi kalau saya jadi dosen saya nggak boleh kalah langkah nih sama mahasiswa. Jadi gitu. Istilahnya mungkin kalau bisa saya bilang perbedaannya dosen sama mahasiswa, kadang dosen tuh cuma tahu lebih dulu aja gitu. Jadi sama mungkin pemahamannya, sehingga nanti kalau di kelas pun kalau misalkan apa ya, saya belum baca duluan, wah pasti kalah jauh sama mahasiswa. Dan saya memang sangat berusaha biar mahasiswa itu lebih banyak apa ya, menyampaikan pendapatnya, sharing kalau di kelas begitu, biar apa ya, tipikal anak sekarang kadang itu susah gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Nggak banyak yang bisa untuk kemudian mengutarakan apa yang dia sebenarnya dia tuh punya pendapat, tapi lebih dipendam aja nih koan gitu. Oke. Nah itu guys, dengerin tuh teman-teman FST. Kalau ada dosennya tanya, mungkin bisa dijawab guys. Oh mungkin ini kemarin kita sempat mengalami 2 tahun harus ketika pandemi kita harus online. Wah itu buat saya pribadi ya sebagai dosen yang baru juga gitu, itu sangat-sangat shock iya, mahasiswanya kasihan juga iya gitu, karena harus apa ya, muter kepala bagaimana caranya kemudian kita bisa menyampaikan ke mahasiswa dan itu bisa sampai. Itu kemudian saya pribadi ya untungnya dengan ya karena yang masih muda lebih banyak apa ya, dekat dengan teknologi, akhirnya saya lebih memanfaatkan gitu ya. Jadi setiap kelas saya hampir semuanya pasti saya, karena pakai Zoom gitu kan ya, dulu itu semua saya rekam, saya masukin ke YouTube, sehingga akhirnya mahasiswa itu bisa nonton lagi, lihat lagi gitu. Kadang kalau kayak gini nih mau UAS gini, wah rame itu. View-nya naik kalau mau ujian gitu seringnya. Oke, menarik selama 2 tahun itu. Baik. Jadi memang perkembangan teknologi ini kayak bermanfaat banget ya Pak. Iya. Tapi tadi jangan sampai salah. Harus pintar-pintar lah gitu, memilah informasi mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Oke. Nah, ini mungkin ini deh Pak. Pesan buat mahasiswa, terutama mahasiswa FST UNER sekarang nih. Mungkin dari Bapak. Pesan untuk teman-teman. Apa ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa sekarang ini ya, harus pinter-pinter nih tadi ya, istilahnya apa, memilah informasi, bagaimana menjaga attitude-nya, bagaimana istilahnya apa ya, mempresent diri kalian ke keluar gitu ya, bukan hanya ketika di dalam kelas tapi ketika di luar juga itu harus dilatih gitu. Mungkin nanti setelah kemudian kalian lulus dari perkuliahan, materi di perkuliahan itu nggak akan semuanya kemudian akan bisa dipakai gitu ketika lulus. Tapi ketika nanti lulus bekerja begitu kan ya, akan lebih banyak soft skill yang akan kalian pakai, yang kalian dapatkan dari kuliah gitu. Kalau dulu saya masih ingat, saya waktu itu menyampaikan semacam kayak pidato perwakilan mahasiswa begitu waktu yudisium begitu. Ada satu kalimat yang sangat relevan juga mungkin untuk saat ini gitu, yaitu ketika kita kuliah itu, kita itu belajar untuk belajar. Maksudnya adalah ketika kuliah itu kita harus belajar istilahnya bagaimana belajar itu cepat, bagaimana kita beradaptasi dengan berbagai macam materi yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Yang nantinya ketika sudah lulus mungkin udah bekerja, kita nggak akan kaget gitu dengan tadi yang sesuatu yang baru, yang itu belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi tadi ketika belajarnya tadi sudah oke nih, tinggal nanti implementasinya ketika bekerja. Jadi dapat materi yang baru pun nggak akan kaget gitu, masih akan tetap beradaptasi. Berarti kayak apa ya Pak? Ya, saya nangkapnya belajar untuk belajar. Berarti kayak pasti setelah kuliah ini bakal banyak banget yang harus dipelajari lagi. Tapi gimana untuk cara kita cepat untuk menangkap informasi itu, kemudian mengaplikasikannya itu ya Pak ya, yang penting ya Pak ya. Efektif dan efisiennya. Oke. Dengerin tuh teman-teman. Emang nggak melulu
tentang yang dipelajari itu bakal kayak keluar di pekerjaan atau kehidupan pasca kampus. Nah, tapi tetap soft skill atau kayak apa ya? Mungkin kebiasaan kita ya Pak untuk belajar, terus mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu kan yang bakal kepake nanti waktu di dunia pasca kampus seperti itu. Nah itu. Mungkin satu hal lagi bisa saya sharing itu ini. Satu yang saya rasakan ketika saya dulu S2, saya 2 tahun nggak pulang, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Saya tuh merasa bahwa mungkin dari sisi akademis tuh ya pasti ada peningkatan gitu ya, karena levelnya dari S1 ke S2. Tapi yang saya merasa jauh lebih berkembang dari diri saya itu terkait dengan tadi apa ya, personalnya. Maksudnya akhirnya ketika saya bertemu berbagai macam orang, berbagai macam lingkungan, saya lebih bisa menempatkan diri saya gitu. Itu yang akhirnya apa ya, saya merasa saya sangat dapatkan ketika akhirnya banyak challenge baru. Mungkin kadang satu sisi pasti ada susahnya, ada senangnya juga. Tapi tadi itu apa, dengan kemudian ketemu dengan berbagai macam lingkungan, berbagai macam orang, akhirnya kita bisa lebih memahami diri kita seperti apa. Oke. Baik. Nah itu teman-teman wejangan dari Pak Alfian sebagai mahasiswa FST. Nah itu kalau mungkin aku boleh simpulin lagi, jangan apa ya, karena perkembangan zaman ini di era kita sekarang tuh informasi lebih cepat dari zaman dulu mungkin. Nah, pesan Pak Alfian jangan sampai disalahgunakan kayak gitu, sampai ke playshoot. Nah, kemudian justru malah digunakan untuk hal-hal positif seperti kayak belajar atau menemukan sesuatu yang baru di internet, kemudian kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin diperlukan juga waktu di akademik itu kan mungkin zaman kita sama Pak Alfian dulu beda. Nah kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan malah kayak laptopnya dipakai main game aja. Nah itu tuh. Biasanya kan anak-anak kayak gitu Pak. Nah oke deh, mungkin terakhir Pak, pesan atau harapan deh untuk FST ke depan. Harapannya ya semoga semoga semakin maju lagi, semakin banyak prestasi yang diraih, sama mungkin semakin solid nih, solid entah itu yang di dalam, maksudnya adalah mahasiswa dan dosennya ataupun nanti alumninya juga. Gitu. Oke, baik itu ya. Oke guys, baik itu pesan dari Pak Alfian dan juga harapan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Alfian ini menjadi bekal buat kita semua, terutama sebagai Gen Z seperti itu ya Pak ya. Semoga dapat positifnya, kemudian termotivasi juga dari Pak Alfian yang tadi sungguh luar biasa perjalanannya hingga S2 ke Belanda dan akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen lagi di FST seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin teman-teman sobat FST, aku akhiri Side Talk episode 3 kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman. See you on the Side Talk, dan jangan lupa untuk subscribe dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin juga bisa follow IG-nya Pak Alfian nih. Boleh. Buat mungkin bisa sharing-sharing seperti itu. Oke Pak, makasih banyak. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya seperti itu. Sama-sama.